A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan hormat saya untuk sahabat-sahabat Arianto Petuk. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini mudah-mudahan untuk sahabat-sahabat Arianto Petuk senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa dimurahkan rezekinya, dan senantiasa dikuatkan iman dan takwa di hati kita semua. Amin. Amin ya robbal alamin. Sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan pada Nabi Agung kita, Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di akhir yaumul kiamatnya kita senantiasa mendapat syafaatnya. Amin. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah sahabat-sahabat Arianto Petuk, pada malam hari ini kita akan coba mencari, malah saya lagi mencari, lagi mau mengedukasi ya teman-teman terkait bambu unik. Mana ini bambunya? Kok tadi udah di sini kok hilang ya? Oh, ini di belakang. Masya Allah. Jadi kita akan membahas terkait hasil mbolang yang tadi sore ya teman-teman, dimana keunikan bambu yang saya dapatkan. Nah ini Romo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Romo ya, salah satu bambu unik yang Romo juga miliki juga ini. Ini dimana salah satu bambu unik yang saya dapatkan jenis bambu petuk, tapi ini dua sap atau dua goresan luka alam. Ini fenomenal ini. Terima kasih Romo, mafia gaib. Wah, keren juga ini Romo nih. Ya, alhamdulillah. Romo hari ini bolang nggak ini Romo? Ya, kayaknya saya pengen lihat, lama nih saya fikti Romo nggak saya simak ya. Nanti saya simak lah fikti-fikti Romo ya. Saya pengen tahu pusaka-pusaka alam yang ada di galeri-galeri Romo nih. Kustomoning, terima kasih juga sudah berbagi. Yang sudah berbagi pokoknya rezekinya makin bertambah dah ya. Rezekinya makin lancar, makin sukses, penuh keberkahan. Izin info gunanya Mas, kalau jenis bambu-bambu kendit seperti ini teman-teman, ini jenis bambu petuk, namanya petuk kendit atau alis luka yang prosesnya karena dari proses luka alam ya, luka alam atau goresan-goresan luka. Ini bisa dilihat seperti ini keunikannya. Ini bambu kendit dua gurasan ya. Nah ini dua guratan, tapi biasanya kan cuma satu guratan. Nah ini dua guratan ya, jadi mungkin teman-teman jarang ya menemukan jenis bambu kendit yang dua guratan seperti ini teman-teman. Nah ini sudah teman-teman sudah melihat kan keunikannya. Ini fungsi dan faedah sering kita terapkan. Biasanya teman-teman ini yang sering kita terapkan ini untuk jual beli tanah, properti gitu ya. Ini bambu buruan para pengusaha teman-teman. Walaupun bambunya seperti ini, tapi ini para pengusaha lebih menikmati jenis bambu-bambu kendit seperti ini ya. Para pengusaha sederhana tapi manfaatnya besar teman-teman dari sebuah keunikan bambu yang saya dapatkan ini nih ya. Nah ini mulai muncul lagi nih kalakaku nih, mulai muncul lagi nih. Kadang saya heran bener-bener, ada aja ya tapping yang aneh, yang menarik, kalakaku bener. Tapi dibalik keunikan dari teman-teman cara membaca tapping ini luar biasa ya. Manfaat mah apa itu Tom? Ini manfaat tadi ya sudah saya sampaikan. Ini bisa difungsikan buat kerezekian ya, untuk para pengusaha nih yang suka dagang, yang punya usaha, mungkin usaha rongsok atau yang penting usaha teman-teman. Di mana usaha itu memang sesuatu kegiatan jual beli. Nah ini bagus penerapannya.
Oh, matanya kok bisa seperti itu? Nggak tahu saya. Biasa aja. Nggak ada apa-apanya kok. Biasa aja teman-teman. Apanya? Eh. Kalau emang bener pasti sosnya udah tajin melintir sekarang. Alhamdulillah teman-teman. Masalah untuk saya tajir melintir atau yang disampaikan, yang mudah-mudahan itu memang suatu kebenaran yang disampaikan, ya, kebenaran yang disampaikan gitu teman-teman. Kalau itu bisa bawa rezeki, pasti kamu yang pakai sedikit gak mungkin kamu jual plongo. Abdul Rahman, terima kasih kalau kamu benar. Saya kalau membaca tappingan Deborah ini terkadang menarik perhatian. Aneh gitu kalau kamu. Saya simpan di sini lah. Biar rezeki makin bertambah. Emang rezeki itu menilainya dari apa aja sih? Kalau kamu. Teman-teman, terkadang cara menilai rezeki, cara menilai seseorang, kekayaan seseorang itu biasanya dilihat dari sebuah kekayaan, dari nilai nominal harta, ya. Bagi saya itu nomor 50, 70, 90, kalakaku lah itu nomor itu teman-teman. Jadi perhatikan nih, kekayaan itu bisa dilihat, makna yang terbaik itu adalah kaya hati. Ini baru keren teman-teman. Kaya hati itu, ya, ini sesuatu yang lebih keren, ya. Jadi seperti itu. Harta ataupun kekayaan semua itu manusia, ya, sudah diberikan suatu kenikmatan, ya, dari nilai-nilai yang teman-teman sudah miliki. Tapi kalau berbicara masalah harta, kekayaan itu tidak akan ada selesainya teman-teman, tidak akan ada habisnya. Kalau melihat suatu nilai dari kekayaan itu nilai dari sebuah harta. Alah ganggu. Aduh. Dari amalan, dari perbuatan masing-masing. Sobat Pakis, terima kasih, ya. Jiraya kalau kamu bener. Iya teman-teman, terkadang menilai seseorang itu dilihat dari kekayaan sih, ya, kebanyakannya, ya. Inilah yang terkadang kekayaan itu sebetulnya itu hanya sebatas pangkat, teman. Pangkat boleh diartikan pangkat itu orang yang memang sudah punya nilai, ya. Orang sudah melihatnya itu dari kapasitas kemampuan beliau, dari hartanya, mungkin dari jabatannya, mungkin dari karirnya, mungkin juga dari lisannya. Itu banyak teman-teman. Jadi saya kalau melihat sesuatu itu bukan karena melihat kekayaannya terus saya melihat itu orang sukses, orang begitu. Jadi dilihat dari mana cara dia, ya. Orang-orang yang seperti kita ini, ketika kita dilihat dari nilai nominalnya, Allah ini tidak suka kepada hamba-hambanya yang suka melihat dari nilai keuangannya, nilai nominalnya. Itu kalau kaku bener teman-teman. Kasihan lah, ya. Kita sebagai manusia, derajat kita itu sama teman-teman. Tidak ada yang membedakan. Yang membedakan itu adalah tingkat dimana dari tappingan teman-teman ini, tingkat dimana keimanan dan ketakwaan kita. Jadi seperti itu. Ngomongnya aja juga ngaco. Bener, ya Allah. Ini bener teman-teman, serius lah teman-teman, ya. Ketika saya membaca tapping di balik sesuatu keanehan-keanehan yang disampaikan gitu, ya, ini saya lebih tertawa karena ini ternyata banyak sekali unsur-unsur zatnya Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya sehingga saya menerimanya. Ini keren. Judulnya apa, Mbak? Judulnya Bambu Unik, Bambu Kendit. Kendit ini adalah dimana mampu menompang daya beban hidupnya. Ini kandungan filosofinya, ya. Bambu kendit 2 putaran ini adalah, ya, ini sesuatu filosofi dimana mampu menompang berat beban hidupnya. Jadi seperti itu, Bang. Jadi ini walaupun ini luka seperti ini teman-teman, tapi di dalam kehidupannya dia mampu menompang berat beban hidupnya sehingga ini tidak patah teman-teman, ya. Tidak patah sehingga
ini punya kandungan yang bagus teman-teman ya. Jadi seperti itu, sugesti doang ya, nggak apa-apa kalau dibilang sugesti doang ya, nggak apa-apa, suka hati lah ya teman-teman. Yang penting teman-teman ini bahagia dulu, bahagiakan dulu, tapping dulu yang aneh-aneh gitu. Menumpang hidup itu kerja plongo. Ya Allah, astagfirullah. Ya Allah, begitu nikmatnya ya Allah ketika saya membaca kalimat-kalimat sebuah makna yang disampaikan. Bener, Deborah itu keren bener, yakin keren kalian Kang, siapa namanya, Deborah apa itu namanya, itu keren bener. Ini sesuatu kenikmatan yang sangat luar biasa. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa tapping seperti itu. Tapi bisa saya nikmati sesuatu kebahagiaan dan bisa memunculkan zat-zatnya Allah yang memang secara langsung diberikan oleh hamba-hambanya, yaitu dengan tertawa. Tertawa ini suatu zatnya Allah teman-teman, yang betul-betul diberikan secara langsung kepada hamba-hambanya. Maka ketika orang melihat kita tertawa, dia sebetulnya teman-teman nih, dia itu sedang menggunakan zatnya Allah. Kalau kita paham ya, maka nanti di dalam batin kita gini, alhamdulillah ya Allah, ternyata zatmu ini sangat luar biasa. Dan kita tidak akan mampu menolaknya teman-teman. Kita tidak akan mampu menolaknya. Tidak akan mampu. Sehebat apapun tentang keilmuan kita, tak akan mampu lah kita menerima zatnya. Halo bunda sayang, bunda sayang, Bunda Ratu Kencono, salam bahagia. Ini bunda juga ikut ketawa ini kalau aku. Tertawa lah teman-teman. Kalau nggak tertawa nanti saya kasih sayang ya. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma mabtana wabal khairi abwabal barokati nikmati abwabal. Allahumma yasiri amri, Allahumma amini, Allahumma fa'bini. Sarohu salamun kolamun birok birohim wamtajul yaumal ayuhal mujrimun. Amin amin ya robbal alamin ya Allah. Terima kasih teman-teman ya, sederhana. Terima kasih sekali ya Allah. Puji syukur atas segala nikmat-Mu ya Allah. Dengan kalimat amin, mudah-mudahan Allah memberikan ijabahnya, Allah memberikan kalimatnya, Allah memberikan sesuatu keberkahannya. Allah senantiasa memberikan ridho-ridhonya kepada hamba-hambanya yang mau mengaminkan sebuah doa-doa yang terbaik, di mana doa ini adalah, kalau teman-teman paham ya, karena hati-hati dengan ketika kita berdoa ya, bukan sesuatu hal yang kadang ketika kita berdoa, kok doa saya nggak terkabul gitu ya. Kok doa saya nggak munajab. Nah teman-teman, itu harus kita pahami bahwa ketika kita sedang melakukan doa ya, itu bukan tingkatannya teman-teman. Kalau lebih ingin paham tentang dasar kemampuan kita nih, ketika kita berdoa, teman-teman paham nggak kenapa ketika kita berdoa ini terus doa kita seolah-olah tidak terkabul doa ini? Ini jangan seperti itu teman-teman. Ketika kita berdoa dengan Allah, ketika kita minta kepada Allah, gak usah kita berpikir doa kita terkabul atau enggak. Nah teman-teman harus memahami ini nih, dasar kekuatan yang sesungguhnya, keilmuan yang sesungguhnya. Ketika kita sedang berdoa, dimana teman-teman harus paham betul bahwa sesungguhnya ketika kita melakukan berdoa kepada Allah, ini dimana kita sedang melakukan tingkat dimana suatu keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah teman-teman. Jadi seperti itu tingkatannya, kita sedang beriman dan bertakwa kepada Allah ketika kita berdoa gitu ya. Itu levelnya akan lebih keren lagi ya. Nggak usah berpikir kok doa saya nggak munajab, doa kita tidak terkabul. Wah itu hilangkan jauh-jauh teman-teman. Itu nggak usah memikir kemana-mana. Tapi yang perlu dipahami ketika kita sedang berdoa, subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Sesungguhnya ketika kita sedang berdoa, di mana kita paham betul tingkat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu teman-teman. Jadi seperti itu ya. Oke? Ya. Itu ada, nanti cari di dalil atau hadis dan kitab-kitabnya. Boleh teman-teman kalau mau referensi menuju ke sana. Karena saya pembolang, jadi ya saya ngobrolnya sebagai pembolang, tapi dibalik makna yang saya sampaikan, insya Allah ini sesuatu keilmuan yang benar-benar
ya secara langsung yang tertulis dan tersirat di dalam hadis dan Al-Qur'annya. Oke ya, keren ya, alhamdulillah. Jadi biar yang kalah kaku ini nanti minggir teman-teman. Alhamdulillah. Bunda Ratu Kencono senyumnya mana nih? Kayaknya ini Bunda lagi senyum-senyum terus. Ini mafia demit, hati-hati nih. Mafia demit kadang-kadang. Mafia demit. Aduh, maaf Romo, salah lagi. Mafia gaib, mafia demit lagi. Ya, salam hormat, salam tali silaturahmi semua saudaraku semua ya. Inilah di balik kajian pring petuk kendit ya. Ini kendit. Kendit itu biasanya kalau diterapkan di hewan itu wedus. Wedus kowe. Wedus kowe ya. Itu kalau hewan, wedus atau kambing gitu ya. Aku ibundanya. Aduh perut saya. Ya Allah. Jangan buat saya terlalu banyak ketawa teman-teman, bener. Kalau kaku ini lama-lama ini. Saya mundurin dulu kameranya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa darabalahum tariqan fil bahri latkofa darakun walatasya innani ma'akuma isma waro li ila fi quraisin ila fihim rihlata sita iwaso. Udah maju lagi dikit biar kelihatan gantengnya. Kalah kamu lagi. Oke teman-teman, ngobrol apa lagi nih? Ngobrol yang aneh-aneh apa ngobrol yang unik-unik aja lah ya. Ngobrol unik-unik. Nanti kita komal juga boleh ya. Karena ini teman-teman kayaknya kalau kita komal kayaknya kita akan lebih seru ya. Kita akan menjalin tali silaturahmi ya. Oke? Tapi nanti dulu, jangan sekarang, karena sekarang saya mau ngaji dulu, ya. Ngaji rasa, ngaji deling, ya. Ngaji deling itu adalah apa teman-teman? Ngaji deling pokok, ngaji deling ya, pokok rasa kandel eling marang sing peparing. Nah, bambu unik ini sebatas untuk mengingat kita sesuatu kebesaran apa yang telah Allah ciptakan. Walaupun nanti diulang-ulang kembali nggak akan berubah teman-teman. Ngaji deling pokok rasa kandel eling marang sing peparing. Itu kalau bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesianya bambu unik ini adalah salah satu di mana ya teman-teman, pokok rasa kandel eling. Jadi bambu unik ini untuk mengingat kita ya, sesuatu ini sesuatu nih, kebesaran apa yang telah Allah ciptakan. Nah jadi seperti itu, bukan mengagungkan benda ini. Nah kalau manfaatnya banyak teman-teman, manfaatnya contoh menjalin tali silaturahmi antara saya dengan teman-teman gitu ya. Terus bisa melihat wajah saya yang ngembang gendot kayak gini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Romo sudah hadir. Ada Bunda Ratunya Demit kata. Ada Raja Gaib Raja Gaib. Apa tadi ya? Mafia gaib, udah mafia gaib lagi kan kalakato. Ini keren-keren nih saudara-saudara kita. Tapi di balik sebuah nama itu teman-teman, saya melihatnya saudara-saudaraku semua yang ada di sini ini keren. Ya, punya tingkat kewibawaan, punya daya tarik sesuatu yang teman-teman miliki, terutama dari sisi tentang keilmuan. Banyak sekali nih saudara-saudara kita yang mempunyai tentang sisi-sisi keilmuan yang sangat luar biasa, mulai dari spiritualnya, supranaturalnya, pola pikirnya, bijaksananya dalam bersikap, bahkan naluri kepekaan, naluri batinnya. Ini udah keren-keren sekali saudaraku, karena saya merasakan di sini suatu kebahagiaan. Pokoknya selamat untuk kalian semua sebagai hamba-hamba Allah yang senantiasa diberikan suatu kenikmatan, nikmat yang sesungguhnya teman-teman dapatkan. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Aku nyinyir, saya baca nih, aku nyinyir nih. Bismillahirrahmanirrahim. Mengingat Allah bukan dengan bambu, tapi dengan zikir. Saya aja pegang ini aja bisa mengingat Allah. Pegang bambu aja saya bisa mengingat suatu kebesaran Allah. Minum aja nih, minum aja. Saya bisa mengingat sesuatu kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Kalau kaku bener sih. Aduh, kadang-kadang. Ya Allah, ya Rahman. Tapi ini keren. Astagfirullahaladzim, ya Allah, puji syukur atas segala nikmat-Mu ya Allah. Pegang bambu ini aja nih, karena begitu saking menikmatinya, ya saya selalu mengingat Allah. Bukan karena dengan berzikirnya. Ya Allah, megang rambut aja nih terkadang saya bisa mengingat Allah, teman-teman. Begitu dijayanya, saya nggak pernah mikirin, tahu-tahu rambut saya panjang, subhanallah. Nih, ya, aduh, kalah kaku. Ya Allah, ya teman-teman, kalau seseorang nih sudah punya kepekaan naluri kebatinan, naluri kepekaan olah rasa, hatinya selalu ingin mengerti tentang suatu kebesaran Allah, bukan hanya sebatas zikir, teman-teman. Terkadang kita melihat kecantikan gunung aja udah mengingat Allah. Subhanallah, ya Allah, begitu indahnya suatu apa yang telah Engkau ciptakan. Tuh, melihat keindahan gunung itu udah mengingat suatu kebesaran Allah. Itu lebih keren lagi, teman-teman. Lebih keren lagi. Melihat orang cantik, ya Allah, sungguh sempurna ya Allah apa yang telah Engkau ciptakan kepada makhluk-makhluknya ya Allah, kepada hamba-hamba-Mu ini ya Allah. Tuh. Kalau kamu, iya nggak? Saya aja terkadang melihat lisan teman-teman, apalagi melihat sesuatu kepekaan nalurinya, kepekaan olah rasanya, kepekaan batinnya. Wah, ini udah keren banget, teman-teman. Dan itu hanya orang-orang yang paham hanya orang-orang paham. Tapi kalau saya kan masih belajar, jadi ya saya kadang kalah kaku. Biarin aja, Kang, dia nggak tahu kalau Allah ada di rasa. Betul. Betul, Kang, Mas, ini keren ini. Nah, ini keren nih. Allah itu ada di rasa, ada di mana-mana. Jadi, nah, tapi ini perlu dipahami, teman-teman, perlu dipahami nih. Ini bukan saya menggurui. Hati-hati ketika pembelajaran tentang keilmuan, tentang hakikat, syarikat, marifat. Nah, ini tingkatan ke marifat ini harus hati-hati, teman-teman. Karena tingkatan marifat tanpa didampingi dengan syariat, ini akan menjadikan sebuah kesesatan. Itu pasti, teman-teman. Marifatullah ketika tanpa didampingi dengan sesuatu syariat, itu akan menjadi kesesatan. Hati-hati sekali ketika kita ada di level tingkatan marifatullah, keilmuan menuju ke sana. Ini harus hati-hati, teman-teman. Tanpa didampingi dengan syariat, pasti itu akan mengandung suatu kesesatan. Nah, inilah makanya banyak sekali keilmuan tentang marifatullah tanpa didampingi dengan syariatnya, ini akan dibinasakan keilmuannya, akan dihilangkan artinya. Ya, akan dihilangkan artinya keilmuan itu. Karena keilmuan itu ketika marifatullah tanpa didampingi dengan syariatnya, ini sangat berbahaya, apalagi lepas dengan ketauhidan kita. Waduh, kalah kaku lagi. Inilah, teman-teman, harus dasarnya harus tahu ya. Kalau saya hanya sebatas pembolang, teman-teman, jadi ya mohon maaf terkadang kalah kaku ya. Bambu itu ada Allah juga ya, Kang. Betul, subhanallah, keren. Benar, Kang Mas. Ya, betul. Betul. Saya sepakat dengan kalimat itu. Bambu itu ada Allah
ada Allah juga ya Kang. Ya betul ya. Kalau lebih pengen lebih keren lagi, Allah itu ada di mana-mana teman-teman. Udah itu aja sudah. Ya udah seperti itu aja. Tapi ini kita berbicara tentang tingkatan yang pelan-pelan ya teman-teman, tidak terlalu berlebih-lebihan ya. Artinya ini untuk kita mengisi sisipan kerohanian di dalam hati kita teman-teman ya. Kita belajar pelan-pelan lah ya, biar nggak kalah kaku ya, sedikit-sedikit ya tersenyum dong, apa minum susu, apa ngerokok, apa ngopi gitu ya. Aduh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Selamat teman-teman, sebentar lagi kita akan menginjak sesuatu di mana akan datangnya di mana satu Asyura atau malam satu Suro ya. Selamat teman-teman, sebentar lagi ya, gunakan di mana akan datangnya bulan Asyura, bulan di mana sesuatu yang memang sangatlah ada suatu kesedihan ya, di mana ada suatu kesedihan, di mana ada sesuatu yang memang sangat luar biasa, apalagi ini di tahun 2025 ya, di mana kita mengenal, kita punya nabi, ada 25 nabi yang memang sudah tertulis, yang memang sudah diberikannya, dan kita juga mengenal teman-teman ya di tahun 2025 ini keren lah teman-teman ya. Silakan, mudah-mudahan nanti di malam satu Suro teman-teman akan mendapatkan hari terbaik ya, hari terbaik. Jadi hari itu tidak ada hari sial, tidak ada hari buruk. Allah menciptakan itu ada dua hari baik dan hari terbaik. Maka ketika kita jatuh jangan bilang ada saya sial, nggak ada. Allah itu nggak berbicara seperti itu. Allah hanya berbicara ada dua hari ya. Hari baik dan hari terbaik. Maaf Kang, malam satu Suro tepatnya di hari apa lagi? Berapa Kang? Nanti di hari malam satu Suro ini, Asyura ini akan datang di hari Jumat Kliwon ya, karena ada dua hari yang sangat luar biasa. Jumat Kliwon kalau di Pulau Jawa itu memang dikeramatkan atau disakralkan sebagai apa? Mensucikan, artinya mensucikan ya, mensucikan apa? Ya mungkin ada pusaka-pusaka yang disucikan, yang dibersihkan, dikeramat, dijamas. Kalau diri kita sucikan dengan banyak-banyak berzikirullah, mendekatkan diri kepada Allah, bertasbih ya, terus dilakukan untuk apa? Untuk membersihkan diri kita. Malam Jumat Kliwon biasanya seperti itu. Bagi orang-orang kalangan spiritual, dia banyak sekali akan mengasah tentang keilmuannya ya, mengasah tentang kebatinannya. Itu biasanya dilakukan, biasanya bisa sehari semalam. Ada yang melakukan ritual dengan puasa mati geni, sehari semalam tanpa makan dan minum di dalam ruangan. Itu puasa mati geni ya. Kalau teman-teman sanggup ya nggak apa-apa teman-teman, sehari semalam tanpa makan tanpa minum ya, sehari semalam. Bisa nggak tanpa tidur lagi? Kalau aku, tapi itu cukup teman-teman, satu hari semalam itu cukup, nggak perlu 7 hari 3 hari, nanti ledeng, nanti badannya terlalu panas ya. Tapi seperti itu. Kalau orang-orang yang biasa melakukan mati geni ya kalau sudah terbiasa ya biasa saja teman. Ya, jadi orang yang terbiasa melatih tentang daya kapasitas supranaturalnya ini, dia pasti punya ketahanan ya, ketahanan batinnya, fisiknya, raganya, mentalnya, jiwanya. Ini sudah teruji karena dia sudah betul-betul mendekatkan diri kepada Allah ya. Apalagi pada wali-wali Allah kita teman-teman, tak aja sampai dilumutin, tak aja sampai nggak mengenal siang malam. Nah itu sudah terbukti kepada wali-wali Allah kita yang memang sangat terkenal. Dan wali-wali Allah itu sangat luar biasa teman-teman. Beliau itu diikuti, bahkan beliau dihormati oleh golongan-golongan bangsa lain. Bahkan dia sangat dihormati dan diikuti pada alam semesta. Wajar mereka punya sesuatu pendamping yang nama sekelas Sang Hyang. Itu wajar teman-teman ya. Nah, itu wajar ya, seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman mau menggali orang-orang yang punya kekuatan naluri kepekaan batin, biasanya dia diikuti oleh
salah satu jenis kekuatan alam yang memang benar-benar tunduk dan mengikutinya. Dia siap membentenginya. Cara itu istilahnya garda depan. Kalau zaman sekarang ya presiden, dia akan selalu ada pendampingnya namanya Pak Pampres ya, yang siap mengawal beliau kemanapun siang malam, selalu ada di posisi-posisi garda depan. Nah, bagi orang-orang mukmin, orang-orang yang punya tentang kewalian, ya luar biasa teman-teman ya. Jadi nggak usah heran kalau mereka itu punya pendamping kelasnya Sangyang, bukan kelas corok. Kelasnya itu levelnya itu udah tingkat Sangyang ya, tentang keilmuannya udah sangat luar biasa ya. Itu ya, coba perhatikan orang-orang yang levelnya kelasnya ya. Jadi seperti itu. Kita hanya berbicara dari sudut pengalaman tentang guru-guru saya ya, teman-teman yang sedang kita pelajari, yang sedang saya ya kebanyakan yang membimbing lah. Kalau saya kan pembolang, jadi apa yang saya sampaikan insya Allah teman-teman ini ada sesuatu bimbingan dari guru-guru. Jadi bukan ngomong lisan ngawur, bukan teman-teman. Kalau aku nanti di TikTok kayak gini nggak boleh sembarangan dalam berucap ya. Jadi seperti itu. Secara logika apa ini? Saya coba membaca tappingnya ini. Yudi. Secara logika, kalau ada ilmu seperti itu di zaman sekarang, mungkin tidak harus negara ini memiliki rudal. Itu gini teman-teman, sebenarnya kalau dibahas di sini ini menjadi menarik teman-teman ya. Di zaman Nabi aja, ya di zaman Nabi, peperangan itu sudah terjadi teman-teman. Kita berbicara tentang di zaman Nabi. Zaman Nabi aja peperangan itu sudah terjadi. Ya kan? Nah, apalagi di zaman sekarang teman-teman. Ya, tidak usah jauh-jauh, di zaman Nabi aja sudah ada peperangan, cucu-cucu Nabi aja sampai dibunuh. Ya itu nanti di bulan Asyura ini suatu perjalanan cucu-cucu Nabi kita, ya. Salah satunya itu di bulan Asyura ini. Maka perbanyaklah sedekah, perbanyaklah membaca doa-doa dengan sholawat. Dengan sholawat yang perlu teman-teman pahami. Ketika membaca sholawat nggak usah nyampe 2000, 50.000, 333 nggak terlalu. Tapi itu ya bagus juga. Tapi yang terbagus adalah teman-teman perlu digarisbawahi dan perlu paham betul ketika kita membaca sholawat sesungguhnya kita boleh memuja-muja, memuji-muji, bahkan sampai sundul ngincup, sundul langit memadamkan kiblat. Kita boleh memuji-muji. Ya, mengagung-agungkan Nabi junjungan kita boleh, tapi harus dipahami betul-betul teman-teman, karena kita tahu bahwa Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sebagai penerima rahmatnya Allah tuh. Penerima rahmatnya Allah teman-teman, buset sekecil ini aja rahmatnya Allah ketika tersiram pada diri manusia itu udah keren banget. Makanya ayo kita memuja dan memuji, bahkan sampai sundul langit itu diperbolehkan teman-teman. Boleh kita memuja-muja, memuji-muji junjungan kita Nabi Muhammad nih, boleh teman-teman. Tapi teman-teman harus paham betul nih bahwa junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai penerima rahmatnya Allah, kekasihnya Allah dan utusannya Allah tuh. Tiga ini sudah disandang oleh beliau. Maka ketika beliau jalan teman-teman, jalan aja nih, ya sampai matahari loh, nggak mau memberikan panasnya matahari kepada Kanjeng Nabi sampai minggir teman-teman tuh. Yang menutupi adalah apa? Pohon. Pohon yang menutupinya tuh, subhanallah tuh. Begitu. Cobalah kita belajar aja kepada nabi-nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad tentang perilaku dan perbuatannya. Wah, itu udah keren teman-teman. Makanya saya sebagai pembolang ya apa biasa aja seperti ini teman-teman. Pokoknya gitu. Mungkin di zaman Rasulullah memang ada ilmu seperti itu, tapi kita berbicara di zaman sekarang, Kang. Kalau di zaman sekarang walau alam muswab, tapi ada guru-guru kita yang memang memiliki beberapa tentang keilmuan sekelas wali-wali Allah. Itu ada. Salah satu Syekh Jumadil Kubro, guru-guru besar kita, Mbah Mun Zubair itu juga punya. Ada lagi yang tingkatannya level lagi. Dan saat ini nih teman-teman, guru-guru saya seperti guru-guru teman-teman semua. Ada salah satu sosok yang saat ini
Beliau sangat keren, walau walamu suwab. Beliau mampu dan memberikan bimbingan kepada malaikat-malaikatnya Allah. Wah, keren lah. Itu manusia teman-teman, seperti kita. Tapi begitu luar biasanya tentang keilmuannya. Karena begitu takjubnya, dia selalu ingin mengerti tentang suatu kebesaran-kebesaran Allah. Tinggal tepok kayak gini aja teman-teman, ini menjadi keilmuan bagi beliau. Lisannya sangat terjaga, hanya ada. Ya, dan itu ada. Dan guru-guru saya ketika membimbing saya di dalam bidang ilmu spiritualnya, tentang apa keturunan-keturunannya, walaupun beliau punya keturunan yang sangat luar biasa, ini sampai ditutupi teman-teman. Terkadang golongan gaibnya ya, yang memang pada zaman dahulu sekelas Sangyang ini paham betul, kamu sudah sini ini, sampai ditutupin, terkadang diselewarkan teman-teman. Inilah salah satu kerennya. Maka ayo kita berbahagia teman-teman, di saat ini juga masih ada guru-guru kita yang punya level kewalian-kewaliannya Allah. Tuh ya, seperti itu. Mari kita jaga, apalagi kita saat ini. Ya, kita jaga. Jaga apa? Jaga kita bimbingan keilmuan dari guru kita sampaikan dulu di dalam lingkup keluarga kita. Kita bimbing anak-anak kita. Kita aja sama teman-teman. Anak saya kalau main layangan ya sudah suruh main layangan. Tapi ketika dia ngaji kita support. Mamas, keren loh Mamas hari ini. Ngajinya udah sampai mana? Udah jauh ya. Wah, bangganya. Alhamdulillah ya Allah. Padahal saya nanya teman-teman, udah sampai mana ngaji Mamas? Udah jauh ya. Widih, udah jauh katanya. Saya simak. Wih, iya betul tuh. Jadi seperti itu. Bandit. Wah, ini ada bandit nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Masku, Kang Bandit. Kamu kayak bandit. Apa yang saya pegang teman-teman. Jadi perhatikan ketika saya ngobrol seperti ini, ada hal-hal yang menarik. Apa yang saya pegang, perhatikan teman-teman, bambu apa yang terkadang saya pegang. Disitulah ada sesuatu gerakan unsur energi-energi yang teman-teman sebetulnya bisa teralirkan. Jadi seperti itu. Oke Om, makasih atas penjelasan. Sama-sama Kang Yudi. Jadi intinya kita belajar ya, Kang Yudi, bukan saya merasa paling hebat, paling pinter, tidak, Kang Mas. Di sini kita belajar bersama ya. Kita belajar bersama, kita saling sharing bersama ya. Kalau memang teman-teman punya pemahaman atau pembimbingan level-level yang berbeda, sudut pandang yang berbeda, bila mana ini untuk kebaikan kita bersama, kita sharing teman-teman. Karena belum tentu pemahaman saya ya ada di level kalian gitu ya, tingkatannya mungkin gitu kan. Nah kebetulan level teman-teman ini lebih di atas saya. Wah keren, saya lebih suka seperti itu ya. Saya juga nggak tahu kalau saya dulit demit apa apa megang bandit, saya nggak tahu teman-teman. Nah di sini ada sang bandit ya. Kalau kepengen tahu tentang hal-hal gaib, di mana sesuatu kegaiban ada di sini nih, Bunda Sayangku, Bunda Ratu Kencono gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kita pasti ada pemahaman-pemahaman di mana pemahaman teman-teman ada di level atas. Saya yakin. Kenapa? Karena sudut pandang ini terkadang berbeda, tetapi level-level kehebatan teman-teman, level-level pemahaman teman-teman mungkin bisa juga nanti teman-teman berkaca di dalam dalil atau di dalam hadisnya yang memang betul-betul itu bisa disampaikan secara lugas. Jadi seperti itu. Jadi di sini kita sharing teman-teman ya. Sharing, kita berbagi bersama, dan bila mana ada pemahaman teman-teman yang bagus, yang memang bisa baik, nanti kita bisa komal-komal. Jadi seperti itu ya. Lokasi pengrajin bambu. Lokasi pengrajin bambu. Saya pencinta bambu unik Kang ya. Siapa ini? Doni Putra Samsudin Gedabus. Berarti Samsudin Gedabus berarti levelnya bagus beliau dong. Keren berarti beliau. Terkadang gini teman-teman. Ini yang perlu diperhatikan. Ya. Melihat seseorang apapun bentuknya, ketika ada sesuatu keburukan, terus yang dilihat buruknya, itu akan yang kebaik-baik ini tidak akan terlihat.
Tetapi teman-teman, suatu keburukan yang dilihat suatu kebaikannya, keburukannya akan tertutup. Maka hati-hati teman-teman. Padahal di balik keburukan itu belum tentu itu menjadi sesuatu hal yang buruk, tapi di balik keburukan itu terkadang itu akan menjadi suatu kebaikan. Ingat, perlu diperhatikan. Ingat, perlu diperhatikan. Manusia yang baik aja bisa menjadi buruk, apalagi yang buruk apakah bisa menjadi baik? Jadi manusia itu seperti itu, teman. Yang baik aja bisa menjadi buruk, ya, apalagi yang buruk. Artinya teman-teman, yang baik aja ini bisa menjadi buruk, tapi yang buruk belum tentu menjadi buruk, tapi bisa lebih menjadi yang baik, teman-teman. Boleh, ayo kita contohkan di dalam pada zaman dahulu, gimana Sang Bilal, gimana jadi seperti itu. Ambillah ke sana teman referensinya, ya. Jadi seperti itu. Saya pun sama teman-teman, walaupun tapping teman-teman seburuk apapun tentang teman-teman menyampaikan gitu ya. Gitu teman-teman. Ini saya lihat ya baik teman-teman. Karena apa? Saya ingin mengambil sesuatu hal yang baik. Tahu nggak teman-teman orang yang baik? Saya sering berulang kali loh ini menyampaikan loh. Orang baik tahu nggak apa orang baik? Rambutnya sakti ya Kang. Ini saya pakai dulu nih. Senjata cimplung sales. Kalau buat pagar rumah dari bambu 4 meter berapa Kang? Gak tahu saya. Saya bukan pengukur, saya nggak menggunakan meteran. Saya hanya kecil kayak gini aja teman-teman. Sekecil segini aja ini bisa nyampe 5 juta, 9 juta. Apalagi kalau ini meteran teman-teman. Wah kalah aku. Ya, kalau meteran, kalau yang 7 meter yang lurus itu cuma 15.000. Kalau yang sekarang mungkin 20.000. Tapi kecil saya ini nggak nyampe 1 meter, ini paling hanya 10 cm. Ini harganya 7 juta sampai 9 juta. Kalah aku nggak? Canda loh teman-teman, jangan baperan loh. Nanti kalau baperan saya tembak loh. Gedabrus ya Kang, iyalah gedabrus lah, daripada nggak ada temennya mending saya gedabrusnya saya. Mudah-mudahan ada sesuatu hal yang baik ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ngopi dulu ini teman-teman nih. Ini kalau minum susu, khusus minum susunya di rumah teman-teman. Tapi kalau ngopi boleh ngopinya di luar. Apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Lapor nomor 2. Lapor nomor 2 tembak nih. Aduh, orang ngerti lah. Coba jual di Israel. Kalau aku bener jauh-jauh amat. Israel lagi perang sekarang dengan Iran. Ya biarkan teman-teman. Maaf Kang. Asal mana pean Kang? Kang Aan Citek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya asli Cilacap Kang. Saya asli Cilacap, alamat saya Jalan Langkap, RT 06 RW 11 Gumilir, Cilacap Utara, Jawa Tengah. Ya, seperti itu alamat saya. Ya, ada kok kalau pengen kita ngobrol komunikasi ya melalui WhatsApp atau Wawa, itu ada di profil saya. Ya, ada Wawa saya di profil saya. Akun saya semuanya dari YouTube, Facebook, Instagram, ya, terus Facebook Pro, semua media sosial namanya Arianto Petuk semua, ya, semuanya sama teman-teman. Maaf, lewat DM aja ya Kang. Boleh, nanti mudah-mudahan kalau ada kesempatan waktu DM ini saya buka. Terkadang kalau DM kalah kaku teman-teman, buset. DM-nya banyak banget, jadi bingung saya. Jadi kalau di Wawa ini akan lebih cepat saya menyampaikan. Karena kalau DM, saya belum terbiasa main di DM, saya mainnya di Wawa. Jadi silakan ke Wawa saja teman-teman. Boleh kok, mau ngobrol apa aja, ngobrol janda pirang. Aduh saya nggak jadi ah. Di sini ada bunda sayangku, nanti saya kena tembak lagi. Kalah kamu lagi. Ada bilang janda pirang.
Aduh, ini gini ya teman-teman, masalah saya ngobrol terkait tentang janda bukan saya untuk melemahkan janda-janda itu ya. Tapi di situ ada sesuatu kalimat bahasa yang membuat kita memunculkan gairah kebahagiaan. Artinya tidak merendahkan loh. Jadi saya mohon izin untuk bunda-bunda semuanya yang punya janda, yang statusnya janda, bukan saya merendahkan atau saya melemahkan para janda, tidak. Di sini ya, sesuatu kebahagiaan yang bisa saya sampaikan ketika saya mengucap kalimat itu ya. Jadi paham ya? Nanti saya kena tembak lagi anak bunda kita ini di sini. Saya minum dulu teman-teman ya. Izin tak minum dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, saya tak rokok dulu. Kalau kabur lagi ya. Ayo. Sebentar Kang, saya nanti sepil bambu-bambu nih. Bambu petuk ya. Saya sepilkan bambu-bambu petuk aja. Petuk yang saya dapatkan dari proses alam. Bentar teman-teman. Bentar dulu. Saya mau buka pintu dulu kayak ini ada yang mau masuk, nggak tahu siapa nih yang masuk nih, kalah aku bener. Pintu ditutup aja. Ada yang mau masuk, saya buka dulu nih. Nih pintu saya ketutup teman-teman. Ada yang mau masuk. Siapa yang masuk? Tuh, saya jagain pakai sapu penjaganya tuh. Kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Oh, kalau mau masuk, masuk teman-teman. Nah, kalau mau masuk, masuk. Ini kayaknya kalau bunda naik di sini kayaknya ramai nih. Bun, naik bun. Bunda naik ya. Bunda naik aja lah bun, sini bun. Kita ngobrol-ngobrol dulu di sini nanti biar nyaman. Saya mau ambil pusaka lah. Bismillah. Kita mau sepil. Kalau mau sepil pakai kamera depan ya. Bunda nggak mau. Ya udah, kalau nggak mau ya nanti maunya dinaikin. Harusnya saya naikin dulu, kayaknya Bunda mau nih. Enak di bawah mas. Apa iya sih? Coba saya perhatikan dulu, bener nggak ini enak di bawah? Enak bener kalau di bawah. Tuh, agak ke atas pusakanya naik. Maksudnya ini kalau aku lagi saya mau pakai kamera depan lah, mau sepil bambu yang lain lah. Mana ini kalau aku ini. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh ya Allah, kenapa bunda aku bisa kayak gitu ya? Ini kayak sepil ya teman-teman. Nih saya sepil nih. Nih jenis bambu-bambu unik nih. Ini namanya jenis bambu petuk. Tuh bunda tuh punya batu tuh bunda tuh. Nih. Ini jenis bambu petuk. Ini bambu petuk semua nih teman-teman yang ada di atas di sini nih. Ini saya pisahkan ya. Deng. Ini keris punya nenek Sadiem. Terus di sini juga ada bambu nih. Ini bambu ini kalau kesut kamera ini bisa tembus 1000 penonton nanti teman-teman. Kalau yang ini nih. Terus ini juga ada nih
Aduh. Bismillahirrahmanirrahim nih. Ini juga ada jenis bambu petuk juga tuh. Sekaya apa Mbah kalau itu buat kekayaan dan perdagangan? Sekaya hati saya lah teman-teman. Sekaya hati saya Kang Mas. Ya, saya nggak perlu menunjukkan kekayaan dari yang teman-teman nggak mau mengerti. Kalau pengen mengerti tentang kekayaan saya, silakan olah kepekaan rasa teman-teman. Nanti boleh masuk ke tempat saya. Kalau mau mengerti tentang kekayaan ya, karena saya sudah diberikan kekayaan oleh Allah, itu tak akan terhitung dan saya tak akan mampu membalas atau mengerti tentang sesuatu kekayaan yang sudah saya berikan ya. Jadi seperti itu. Saya tak izin, ini hujan lagi mobil saya. Mobil saya kehujanan lagi tuh. Udah ditutup belum ya pintu mobilnya ya? Alhamdulillah sudah nyaman. Itu kandang toke teman-teman tuh, kandang toke ekor cabang. Tuh keluar dia tuh, tokeknya tuh. Tuh. Toke ekor cabang, ada cabang 2, cabang 3. Apa ini? Mas Rika rumahe nang sosmed nang dunia nyata kok ora seramah nang sosmed. Apa ini? Agus, Mas Rika ramah nang sosmed nang dunia nyata kok ora seramah nang sosmed. Ketemu dong dengan saya kalau pengen tahu keramahan saya. Ketemu dengan saya. Kalau orang yang sudah mengenal saya, saya orangnya losdol teman-teman. Keramahan itu terkadang saya fungsikan ketika dalam pertemuan-pertemuan, terkadang dalam obrolan-obrolan ya. Jadi kalau hanya lewat los kayak gitu nggak terbentuk penglihatan di dalam saya melihat kalian ya, terkadang ya nggak mungkin saya harus menyapa. Tapi di balik keramahan-keramahan saya fungsikan ketika nih berhadapan seperti ini ya. Keramahan ini akan saya pakai di mana saya menyampaikan sikap bijaksana saya di dalam perkumpulan nih saya nih, ketika saya mengajak kumpulan paguyuban saya ya, paguyuban saya atau orang-orang ketika di dalam dengan guru-guru saya atau dengan siapapun ketika kita ngobrol, saya akan lebih sopan lagi teman-teman ya. Saya tidak akan pernah merasa bahwa saya seperti ini bahkan ketika ada pengobatan proses di dalam keilmuan, ketika orang itu sedang mengobati seseorang yang kesurupan atau dalam apa, saya tidak akan terus ini biar saya yang ngobatin. Enggak teman-teman, saya berikan dulu motivasi kesempatan kepada beliau agar apa? Agar saya bisa melihat di mana seperti dia. Terkecuali kalau dia sudah, Kang silakan Kang, baru saya diberikan izin, baru saya bisa seperti itu ya. Izin turun dulu Kang, makasih infonya Kang Avitek. Jadi seperti itu ya teman-teman. Saya mau pakai ini dulu biar saya terlihat tambah berbeda lagi nih teman-teman. Rokok saya sampai saya udah ngecus rokok lagi. Jadi kesurupan itu nyata apa fisik Kang? Kesurupan itu ada 3 yang biasanya sering dikendalikan. 1, dari pola pikir. 2, adanya sesuatu tekanan di dalam batinnya, tekanan. Contoh, ada juga memang sesuatu yang muncul dari sesuatu golongan-golongan dari bangsa yang lain. Itu ada 3. Contoh teman-teman nih, Pak, besok aku beli motor ya. Ya. Nah kebetulan gak diberikan motor, tahu-tahu dia kesurupan teman. Bapaknya kurang ajar ya. Rikanyung jalua. Nah itu terkadang psikis dari sebuah mental, daya pikir terlalu berlebihan itu juga bisa mengandung unsur kesurupan. Saya bisa juga kesurupan nih teman-teman nih.
Pengen tahu kesurupan saya? Najane mere dil khopyan o gaya habi to yehi ha habi ho gaya tupsko pada sapena. Aduh kalakaku. Aduh. Kesurupan janda pirang kang, wah itu bisa jadi tuh ya. Jadi seperti itulah ya teman-teman. Oke, sudah saya sepil, apalagi yang ingin disampaikan ya, apalagi apalagi teman-teman, sebatas saya mampu menjawabnya ya. Bila mana ada kekurangan ya lengkapi dengan pemahaman atau keilmuan berdasarkan dengan pemahaman yang teman-teman pahami ya. Jadi seperti itu. Mana bambu uniknya? Ontel, aril kah? Ini bambu unik. Oh, bambu unik yang mana sih Kang? Bambu unik ini ya? Atau yang mana? Oh, yang ini. Ini namanya bambu Songgo Buwono. Ini namanya bambu Songgo Buwono. Ih, ada yang cat sama bunda nih. Siapa sih cat sama bunda terus? Aang, CD Dona ngobrol sama bunda terus. Ini kalakaku lagi. Saya ditinggalin di sini. Pring yang nemu mana? Pring yang tadi. Ini pring yang tadi. Kalau yang bambu yang kuning, yang tadi yang kuning itu sudah diambil oleh saudara kita ya, yang ada di Malaysia teman-teman. Ini tinggal satu ya, dan alhamdulillah mudah-mudahan bambu kendit kuning tadi itu punya energi khusus. Mudah-mudahan nanti bisa difungsikan di Malaysia ya. Amin. Udah saya mau kirim, besok saya kirim teman-teman bambu yang tadi, yang hasil bolang tadi. Terus kalau yang carang gantung masih saya simpan di luar karena itu belum saya cuci. Seperti itu. Wan, serius nanya apa gunanya bambu-bambu itu? Sedangkan kita hanya boleh meminta kepada Allah. Ini pertanyaan bagus. Jadi gini Kang Mas, terkait tentang bambu ya, saya sepil dulu semuanya terkait tentang bambu yang ada di galeri-galeri saya ini semua, sampai yang ada di sana ya, semua sampai yang ada di sana juga itu semua ya saya sepilkan. Ini adalah salah satu seni alam, di mana seni alam ini punya sesuatu keunikan dari normalnya bambu unik, yaitu normalnya pertumbuhan bambu. Salah satu contoh misalkan ini, dan yang tadi saya sepilkan itu sebagai seni alam. Satu, yaitu suatu keunikan yang memang terbentuk atau tercipta secara proses alam, seperti itu. Kedua, kalau manfaatnya itu sangatlah banyak manfaat teman-teman. Manfaat itu boleh pengelolaan dari pemahaman teman-teman. Contoh misalkan bagi orang-orang kalangan spiritual, bagi orang-orang kalangan kerohanian, dia punya dasar-dasar untuk mengerti tentang sesuatu apa yang telah Allah ciptakan. Jadi bukan meminta pada suatu benda ini, bukan seperti itu. Memang kita selalu akan meminta kepada Allah, tetapi kajian-kajian tentang sesuatu keunikan ini kita ambil dasar yang paling bermanfaat adalah segala sesuatu. Nih, perhatikan ya. Segala sesuatu apa yang telah Allah ciptakan
ini sangat bermanfaat bagi manusia. Nah, jadi silakan contoh manfaatnya. Contoh nih manfaatnya bagi manusia. Nah, kalau mau dikaji sebagai seni alamnya unik, aneh gitu. Paham? Yang kedua, kalau mau dikaji tentang supranatural atau sisipan kerohanian, ini namanya ngaji roso atau ngaji deling. Ngaji roso adalah sesuatu gelombang-gelombang yang terbentuk sesuatu goresan seperti ini diolah menjadi gumpalan-gumpalan rasa untuk menyambungkan. Namanya sambung roso, untuk menyambungkan kepada Allah dengan melalui sebatas media-media seperti ini. Contoh sederhana, contoh kita pegang tasbih untuk menyambungkan. Artinya apa? Kita bersikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tahukah media itu? Nah, artinya sama teman-teman seperti itu. Di balik kita mengaji roso, bukan meminta kepada bambunya, tapi mengkaji. Nanti kita kembali lagi kepada di surat Al-Ikhlas lebih terang lagi. Kita ambil di Allahus Shomad. Allah itu tempat meminta dari segala sesuatu, bukan pada bambu ini. Paham ya? Allahus Shomad. Allah adalah tempat meminta dari segala sesuatu. Nah, kajian ini akan simpel sekali teman-teman, sederhana. Nanti akan paham. Jadi tanamkan dulu kekuatan yang sesungguhnya, yaitu tentang syariat dan ketauhidan kita di dalam hati kita. Jadi akan paham teman-teman, ya. Artinya ke sana, ya. Jadi jangan mengartikan bahwa kita harus minta kepada Allah. Betul semuanya itu, tapi dibalik sesuatu apa yang telah Allah ciptakan, kita kan ada di bumi. Masa kita minta kepada sesuatu yang berbeda? Ya kita meminta dong bantuan, contoh kepada manusia teman-teman. Kita sakit, aduh sakit, terus minta kepada ini. Ya kalau kita bisa megang, kalau nggak bisa megang, aduh sakit, aduh. Nah coba, tapi kalau ada saudara-saudara kita, ya yang paling terpenting ya kita minta dulu kepada saudara-saudara kita pada golongan-golongan manusia. Seperti itu, minta. Kang, hari ini saya nggak ada makan, boleh nggak saya minta makan? Apa harus kepada demit? Ya, kalak kaku. Ya kalau kita memahami tentang sisi keilmuan menuju ke arah sana, artinya seperti itu. Jadi bukan menduakan ini. Artinya bukan mengagungkan sesuatu benda ini. Ya, kalau kita menduakan sesuatu benda-benda ini ya kerepotan teman-teman, nanti kalah kaku. Paham ya? Jadi seperti itu Kang Mas. Nah, ini hanya orang-orang yang akan bisa dipahami tingkat tentang dasar-dasarnya, ya. Nah, ini bisa juga nanti masuk cimblung teles, melebur nyemblung, matune teles. Jus prupus buwel-buwel, kembang prupus rasane mak bungkel, krenyut. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan jawaban saya bisa diterima. Bila mana ada kekurangan ya saya mohon maaf ya teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi cara mengenal Allah itu banyak sekali. Cara mengenal Allah, cara mengerti zatnya Allah, ya. Cara mengenal wujudnya Allah itu pahami dulu ya. Wujud kita bakona dan seterusnya itu pahami aja seperti itu. Jadi nanti akan tahu. Jadi berdasarkan tentang pembelajaran kita harus ada suatu pembimbingan. Belajar ya dari siapa ya? Dari guru-guru kita. Harus ada pendamping. Jadi belajar sesuatu apapun harus ada pendamping. Minimal ada guru-guru kita. Ada pendamping-pendamping yang bisa membimbing kita agar berdasarkan tentang keilmuan yang baik dan benar, ya. Karena segala sesuatu apapun berkaitan tentang pembelajaran itu harus berdasarkan keilmuan. Nah, maka carilah ilmu-ilmu yang baik. Ilmu yang baik adalah ilmu di jalan Allah. Ilmu yang selalu di jalan Allah itu ciri-ciri orang baik ya orang yang selalu di jalan Allah. Nah, kalau saya melenceng, misalkan saya bergaul dengan bunda-bunda gitu ya, itu kalau dianggap sesuatu jalinan tali silaturahmi ya baik, tapi kalau melenceng berarti ya itu bukan orang baik gitu teman-teman. Contoh yang suka minum itu kan bukan di jalan Allah, jalan yang tidak baik. Maka jalan-jalan yang baik ya teman-teman, yang ngobrol seperti ini teman-teman ya, mengedukasi, menyampaikan, ini adalah suatu amal ibadah yang sangat luar biasa.
amal ibadah yang paling Allah sukai daripada kita bersedekah, bersedekah. Cara kita seperti ini Allah paling suka. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah nih, kekuatannya itu sangat dahsyat sekali. Dengan menyebut nama Allah, kekuatannya itu besar banget teman-teman. Tapi hanya itu orang-orang khusus saja yang bisa memahami itu. Kalau saya belum paham ya. Saya masih pembolang unyu-unyu. Terkadang udut saja, terkadang udah tahu rokoknya di sini masih diemut. Purbolinggo, salam hormat. Bocil pencinta keris pusaka. Suka keris gak? Berdiri gak Kang kerisnya Kang? Saya punya pusaka Kang, tapi keris saya kalau berdiri itu terkadang hari-hari tertentu Kang, ya. Karena kalau setiap hari berdiri kalah kaku nanti. Canda ya teman-teman. Itu saya punya keris tuh berdiri terus tuh keris itu tuh, ya. Tapi kalau yang saya bawa itu kadang-kadang ya di mana tempat dan posisinya. Kendor-kendor. Ala-ala kamu lagi, ya. Semuanya sekarang bohong. Allah tak ada, yang ada diri sendiri. Apa ini? Bahasanya apa ini? Coba saya simak dulu ya. Apa sesuatu hal bahasa dengan bahasa kalimat apa ini? Agar bermakna lebih baik. Saya akan menyikapi dulu ya teman-teman. Biar tidak menjadi unsur ujub, sifat rasa iri dan dengki hati saya. Saya harus belajar pelan-pelan. Asia 7. Semua sekarang bohong. Semua sekarang bohong. Allah tak ada, yang ada diri sendiri. Waduh, keren bener ini bahasa seperti ini. Ya, mudah-mudahan yang bisa memberikan sebuah kalimat itu teman-teman bisa mengerti lah ya. Kalau saya kalah kaku saya. Iya ini mati cus maning, pokoknya asal mati cus lagi teman-teman. Makanya kalau pengen hidup lagi ya, atau bisa dihidupkan lagi, ya ini ngerokok teman-teman. Mati cus lagi, mati cus lagi. Itu pertanyaan untuk yang paham. Marifat aja mbah. Nah itu teman-teman perlu saya pahami ya. Sesuatu apapun tentang tingkatan marifatullah ketika tanpa didasari syariat itu akan menjadi kesesatan. Pasti itu. Makanya jangan berani-berani dulu menuju ke marifatullah tanpa dasar syariat kita kuat. Itu akan menjadi kesesatan. Betul teman-teman, menjadi sesat. Wah, itu udah kerepotan kita menjabarkan. Ya itu silakan lah, tapi hati-hati lah ya teman-teman. Contoh saya perumpamakan nih tentang kesyariat ke marifatullah. Kang udah sholat? Sudah, saya udah sholat ya. Gimana cara sholatnya? Pasti bertanya lagi. Ya saya ini udah sholat. Nah, wah ini teman-teman, ini akan yang menjadi kesesatan seperti ini. Ini tingkatan marifatullah. Kang, di sholat? Sudah. Padahal namanya sholat itu pasti ada syariat yang harus kita jalankan. Dimana Allahu Akbar, ya bersujud, ya ruku itu salam, sujud. Nah itu kalau tidak dilakukan dengan syariat itu, ketika kita berbicara tentang marifatullah, kita sudah katanya dibilang sudah sholat, kita sudah sholat. Mana perilaku sholat kamu? Tingkatan marifatullah masuk ke sana. Wah itu akan menjadi kesesatan teman-teman. Itu salah satu contoh yang sederhana saja. Apalagi yang lain-lain teman-teman. Tentang yang lain-lain lagi, wah kalau aku pecah nanti kepala kita kalau itu belum sanggup ya. Dan guru-guru saya aja teman-teman, tingkatan itu tidak dijalankan tentang marifatullah. Tapi perilaku dan perbuatannya sesungguhnya dia sudah meningkat ke marifatullah. Dan itu hanya orang-orang tertentu lah. Jadi seperti itu ya. Hati-hatilah teman-teman ya tentang tingkat itu. Ya sama, saya juga terkadang menggunakan tingkatan keilmuan tentang marifatullah ya. Contoh seperti itu tadi teman-teman. Contoh ya.
Contoh nih, tingkatan marifatullah yang terkadang teman-teman kan sering bertanya, Kang, motong bambunya nembung apa sama yang punya gitu kan. Terus kenapa motong bambu kok enggak ngomong ke yang punya, atau di belakang rumah ada yang bilang nyuri? Ya saya katakan nyuri, teman. Betul itu nyuri, iya, karena yang dilihat teman-teman kan saya nyuri. Tapi ketika saya sampaikan ini bambu milik siapa? Terus kamu bilang berani, milik saya. Mana ada yang berani? Enggak ada yang berani, saya aja enggak berani. Nah disitulah teman-teman, dimana tingkatan marifatullah terkadang terterap di dalam diri kita. Sesungguhnya kita, ya Allah, hanya kepadamu lah hamba memohon, ya Allah, segala sesuatu apa yang telah Engkau ciptakan, hamba ingin mendapatkan karena ridhomu, ya Allah. Ya kan? Itu udah tingkatan marifatullah. Marifatullah ya diri kita. Ya kak, itu harus hati-hatilah tentang itu ya. Kita rawan sekali kalau berbicara tentang tingkatan-tingkatan itu di sini. Kalau level pemahaman ini sangat minim sekali teman-teman, akan menjadi kegaduhan nanti ya, kegaduhan. Maka kita harus waspada itu. Maka kita jagalah, jaga hati kita, jaga diri kita. Insya Allah kita di jalan Allah. Seperti itu ya teman-teman, simpel saja ya. Jadi salam hormat, salam santun, salam bahagia, itu aja ya. Karena itu levelnya berbeda-beda ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Maka kita pelan-pelan saja ya, seperti itulah. Mungkin kalau yang berbeda dengan sudut pandang apa yang saya sampaikan, ya mungkin saya ngawur, ya bolehlah, nggak apa-apa lah saya ngawur gitu ya. Daripada saya nggak mau mengalah, ya bolehlah saya ngawur gitu ya teman-teman. Jadi kayak gitu aja lah ya. Jadi welcome to Dumui lah ya. Kita ngopi dulu teman, ngopi, nyusu dulu, ngopi, bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita berbicara menikmati rasa syukur aja, itulah teman-teman tingkatan dimana keimanan dan ketakwaan kita level tinggi udah. Setiap hari, setiap saat, itu aja ya. Simpel-simpel. Saya megang bambu, kalau aku megang bambu. Aduh, untung aja nggak kena kacamata saya. Alhamdulillah. Oke, kita sekarang ngobrol yang aneh lagi yuk. Saya mau ngobrol yang aneh lah. Ngobrol yang aneh ya. Kalau pendapat saya, Haryanto Petuk ini seni bambu petuk. Kalau pendapat Kang Mas, ya boleh, memang saya pencinta bambu unik ya. Saya pencinta bambu unik, pembolang bambu unik, ya seperti itu. Kalau misalkan mau mengerti tentang kegiatan-kegiatan saya di luar atau di mana, ya nanti dekat dengan saya. Nanti hari ini saya ada di mana, malam ini ada di mana, terus kegiatan saya di mana. Ayo 1 bulan dengan saya nanti akan paham di mana ketika saya belajar dengan orang-orang yang memang sepaham dengan tentang keagamaan, tentang supranatural dan lain-lain lah ya. Kalau seperti itu. Jadi saya ya biasa aja teman-teman, saya orang bodoh, orang yang masih banyak belajar. Jadi seperti itu. Di Syekh Maulana. Orang murka itu kan kalau bilang Allah nggak ada, kalau Allah nggak ada, kenapa kalian kalau susah minta tulisannya aja salah Kang Mas, cara menulisnya aja ini coba diperbaiki dulu Kang Niko CR. Orang murka itu kalau berbicara, nah ini bahasa tulisannya itu diperbarui dulu dengan kalimat Allahnya, tulisannya Kang, mohon maaf ya. Tapi maknanya saya paham, tapi tolong diperbarui dengan kalimat tulisan itu, diperbenarkan dulu ya tulisannya. Jadi biar kita bisa membacanya baik. Saya nggak benci atau apa ya. Kalau nyari bambu petuk, carilah malam, jangan siang, baca bismillah 3 kali, jangan nafas. Oke, malam ya. Oke, saya langsung praktekkan ini. Apa ini? Jangan baca bismillah 3 kali, jangan nafas. Oke.
Ini malam, saya nyari bambu petok malam-malam. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat nggak ya? Saya nyari dulu nih. Saya udah tahan napas, sudah baca Bismillahirrahmanirrahim. Saya langsung ngambil ya bambu petuknya ya. Denge 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 ada nggak ya? Denge 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 tahan nih teman-teman. Denge 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 denge. Wih, alhamdulillah ya Allah, betul juga, betul. Dapat ini saya, bener ya, nggak bohong ya, bener nih dapat. Keren nggak? Wih, kalah kaku. Aduh, ternyata benar juga ya, menang malam. Alhamdulillah, terima kasih ya Kang Mas, sesuatu bimbingannya dengan membimbing saya dengan baik ya. Dapat juga nih Kang Mas. Dapat nih. Ini nyata loh teman-teman ya. Ini nyata nih. Tambah pedot Kang. Ya enggak, wah ini bener ini. Lah ini kan tadi sudah kan di sini nih, ini saya ulangi lagi nih ya. Ini. Mana tadi nih kalimatnya nih? Mana tadi nih bahasanya nih? Mana tadi nih? Mana tadi ya? Saya cari dulu. Nih. Malah saya baca mahar berapa Pak, saya mau tanya itu agak tertarik lihatnya. Yang mana ya Kang? Yang ini ya silakanlah kalau misalkan minat atau ketertarikan boleh. Asli nih. Iya yang itu. Ini asli Kang Mas. Nih. Mana ada saya? Ini tadi saya alhamdulillah dengan niat berdoa ya, suatu bentuk di mana ketika saya berdoa itu adalah di mana kita paham betul tingkat keimanan dan ketakwaan kepada Allah itu tadi ya. Maka ketika saya berdoa alhamdulillah nih, walaupun ini sebatas untuk mengedukasi, hiburan, tapi ini betul ya dapat saya ya. Ya, jadi kontaknya ke sana ya. Ini asli Kang Mas. Kalau misal tertarik di SS dulu di sini nih Kang gitu. Nanti masuknya ke Wawa gitu ya. Jadi seperti itu. Pak dulu saya mau ambil sesuatu dulu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Allahumma sholli ala Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Rabbi fangfana bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Rabbi fangfana bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Apalagi nih teman-teman mau disepil. Oh ya nih saya mau sepil ini dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Batu ini besok rencana mau saya ini dulu, mau saya kelola menjadi sesuatu keunikan yang lebih menarik lagi ya. Saya mau kelola dulu teman-teman nih. Hasil bolang saya dapat di Curug Naga ya, di Curug Naga. Mustika batu merah Curug Naga.
Mustika bambu curug naga. Bismillahirrahmanirrahim. Dijam insya Allah bisa. Daripada mencaci maki tanpa ilmu jadi dosa, jadi ghibah, lebih baik datang dan belajar. 3 pilar: belajar, mahabbah kepada Allah, akhlak dan adab. Ingat 3 pilar Sangkuraga. Siap guru. Ya Allah. Ya Allah. Dijam insya Allah bisa. Daripada mencaci maki tanpa ilmu jadi dosa, jadi ghibah, lebih baik datang dan belajar. 3 pilar: belajar, mahabbah kepada Allah, akhlak dan adab. Ingat 3 pilar Sangkuraga. Si gondrong ini lagi lihat tutorial di YouTube. Bukan teman-teman, ini chat dari guru saya, teman-teman. Ini chat dari guru saya yang menyampaikan ada hal-hal penting yang disampaikan, ya. Tapi saya nggak sepil di sini. Nih. Dijam insya Allah bisa. Daripada mencaci maki tanpa ilmu jadi dosa, jadi ghibah, lebih baik datang dan belajar. 3 pilar: belajar, mahabbah kepada Allah, akhlak dan adab. Ingat 3 pilar Sangkuraga. Tuh teman-teman, saya aja seperti ini dipantau teman-teman. Jadi harus jaga adab, perilaku, akhlak, tidak boleh mencaci maki. Bayangkan teman-teman, ini harus saya jaga. Makanya di TikTok ini walaupun saya ngobrol-ngobrol seperti ini, terkadang dipantau teman-teman. Jadi tidaklah mudah menjadi benar-benar menjadi orang-orang yang memang betul-betul supranatural sejati teman-teman, ya. Bukan masalah hebat-hebat ilmunya, hebat-hebat keilmuan, hebat-hebat apa, enggak seperti itu. Jadi edukasi apa yang saya sampaikan, ya ketika saya bolang ya hasil bolang teman-teman, ya hasil bolang. Ketika saya menjabarkan tentang sisi keunikan bambu, ya keunikan bambu teman-teman. Jadi seperti itu, ya. Oke lah teman-teman, mungkin itu aja dulu yang bisa saya sampaikan, karena ada beberapa hal yang saya harus melanjutkan komunikasi dengan guru-guru saya teman-teman. Jadi saya mohon izin, banyak terima kasih sudah hadir, sudah berbagi. Mudah-mudahan untuk teman-teman, sahabat-sahabat Arianto Beduk senantiasa diberikan kesehatan, ya teman-teman, senantiasa diberikan kekuatan iman dan takwa di hati kita. Dan mudah-mudahan untuk sahabat-sahabat Arianto Beduk, ya Allah senantiasa menjaga rezekinya, Allah senantiasa menjaga keuangannya, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga hati kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Untuk sahabat-sahabat Arianto Beduk, bila mana ada sesuatu kekurangan dalam saya menyampaikan atau apapun, ya, bila mana ada sesuatu kekurangan dari saya, memang teman-teman, ya, karena saya adalah manusia biasa, manusia yang tak pernah luput dari sebuah kesalahan, dan saya hanya sebagai manusia biasa yang sangat banyak sekali keterbatasan. Jadi untuk sahabat-sahabat Arianto Beduk, sekali lagi, bila mana ada sesuatu hal yang buruk atau sentuhan energi yang buruk yang tersentuh kepada sahabat-sahabat Arianto Beduk, ini di batas kemampuan saya, sekali lagi saya mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan sahabat-sahabat Arianto Beduk sehat selalu, berkah selalu, penuh kesuksesan, dan Allah senantiasa menjaga kebatinan, menjaga hati kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Barokallah, barokallah, barokallah. Salam cimplung tales, mlepune nyemplung, metune teles. Barokallah, barokallah, barokallah.